Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Udin Dekorasi. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bagaimana sih cara menentukan harga dekorasi yang sesuai di pasaran. Seperti itu teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Yang udah subscribe alhamdulillah. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan. Sambil nonton Kak Miji dan Kak Randy Dekor, kita bahas tentang bagaimana cara menentukan harga yang pas dan cocok di pasaran. Oke teman-teman, yang pertama perlu kita pahami adalah kita itu ingin menjual dekorasi pada kelas yang mana. Seperti itu. Jadi saya ini pure pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi bukan pendapat umum atau pakem yang mesti dilakukan, tapi ini hanyalah pendapat pribadi. Kalau saya pribadi menentukan harga itu kita harus mempunyai kita sebut brand ya, kita sebut siapa sih kita, apa yang mau kita jual, manfaat apa yang mau kita berikan pada customer. Pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita terbagi menjadi dua kubu orang dekor itu. Jadi tukang dekor itu menjadi dua kubu dalam menentukan harga. Yang pertama adalah dekorator yang menentukan harga dengan harga komoditas. Maksudnya apa sih dengan harga komoditas? Jadi gini, contohnya paling gampang aja menentukan harga dengan harga komoditas. Maksudnya si tukang dekor ini menentukan harganya dengan harga komoditas adalah kalau dia lihat dekorator lain nurunin harga, dia buru-buru nurunin harga. Seperti itu. Kalau dekorator lain punya paketan seperti ini, dia buru-buru ngikutin paketan yang dia punya, dekorator lain yang dia punya. Itu kecenderungannya akan menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Jadi komoditi ya. Jadi menentukan harganya ya sesuai harga pasaran. Lihat sana, lihat sini, stalking Instagram kompetitor gitu ya. Tanya-tanya harga dengan akun yang lain seperti itu ya. Jadi dia nyari harga dengan harga kompetitornya. Makanya dia masuk dalam jebakan harga komoditas. Dan itu biasanya akan sulit untuk mengangkat harga. Pada awal-awal bolehlah demikian. Pada awal-awal bolehlah kita menentukan harga dengan harga pasaran seperti itu ya. Tapi kalau kita bersaing di harga komoditas terus, harga sesuai pasar, sesuai kompetitor sama dengan kompetitor yang lain, kita akan kelelahan. Kelelahan kenapa? Karena walaupun job banyak, pada akhirnya revenue-nya atau margin yang kita dapat itu rendah. Karena apa? Karena kita mengejar job banyak, yang penting banyak, nanti hasil akhirnya juga banyak ya. Ya akhirnya kita akan capek sendiri gitu. Karena kita bukan jualan tok, kita bukan ambil dari pabrik terus kita jual lagi, enggak. Tapi kita mesti pasang dekorasinya, kita mesti siapkan balonnya, kita tiup balonnya. Jika kita pembuat styrofoam, kita dekorasi, kita bikin styrofoamnya dulu. Dan semakin banyak job akan semakin lelah kita gitu. Walaupun karyawan kita atau tim kita banyak, seperti itu ya teman-teman. Nah itu kita terjebak dalam harga komoditas. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak memberikan value atau nilai sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita memberikan nilai seperti yang ada di pasaran, paket-paketannya gitu. Misalkan dekorator lain kita jual 1.500.000, kita buru-buru jual 1.450.000 seperti itu, atau kita jual 1.600.000 dan pada akhirnya kita terjebak dalam harga komoditas. Seperti itu ya teman-teman. Dan itu apakah boleh? Ya boleh lah, nggak masalah lah. Itu boleh, itu nggak masalah. Itu kan hanya pilihan hidup. Jadi kalau kita pengen masuk ke dunia dekorasi ya kita harus siap capek ya pastinya itu. Yang kedua ya kalau kita pakai harga komoditas ya job biasanya akan lebih banyak.
revenue makin banyak, terus penghasilan juga makin banyak, tapi lelahnya juga makin jadi seperti itu. Oke, itu jadi pertama menentukan harganya dengan harga komoditas, yaitu harga pasaran. Jadi suka ada tuh yang komentar, Mas, bagaimana cara menentukan harga dekorasi? Ya, cara menentukan harga dekorasi gampang, teman-teman harus stalking kompetitor. Apa itu salah? Ya enggak lah, enggak salah lah. Yang salah ya nipu orang. Enggak salah. Kita perbandingan harga dengan harga kompetitor berapa, itu bukan sebuah kesalahan. Saya pernah kerja di sebuah supermarket nomor 1 di Indonesia. Itu setiap pagi itu dipajang iklan-iklan kompetitor, harga-harga kompetitor di lorong. Setiap saya mau masuk kerja itu dipajang sepanjang jalan supaya kita tahu harga kompetitor kita berapa. Ya itu kalau kita mau menentukan harga dengan harga komoditas. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Pelajaran sih. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara menentukan harga selain dengan harga komoditas adalah dengan membangun brand, dengan membangun value, dengan membangun nilai dalam diri kita atau tim kita. Jadi kalau kita mempunyai brand, kita mempunyai nilai, kita mempunyai value added atau nilai tambah yang bisa kita tawarkan pada customer kita, tentunya kita punya bargain power di sini. Bargain power itu apa? Bargain power itu adalah nilai tawar. Jadi nggak bisa gini, misalkan customer nanya, Mas ini harganya berapa? Saya bilang ini harganya misalkan ini harganya 1.500.000. Kok bisa sih 1.500.000? Saya tanya di tempat sana cuma 1.450.000 gitu ya. Nah kalau seperti itu ya si customer ini tidak memandang kita sebagai orang yang memiliki nilai, tapi memandang kita sebagai orang yang sama saja rata-rata seperti dekorator lain dengan harga pasar gitu ya. Tapi kita mencoba untuk membangun nilai yang ada dalam diri kita sehingga kita tidak terjebak dalam harga komoditas. Misalkan dekorasi kita selalu berbeda, atau kita mempunyai nilai kreativitas tersendiri yang bisa kita tawarkan pada customer kita, atau balon yang kita gunakan susunannya tidak seperti kompetitor lain, atau hal-hal lain yang bisa kita ajukan kepada customer kalau kita ini bukan dekorasi seperti dekorator lain yang bisa tawarkan gitu. Jadi kita mempunyai nilai sendiri dan kita mempunyai bagian power sendiri gitu, branding sendiri. Kita tidak terjebak dengan harga komoditas. Gini teman-teman, kalau mau tahu cara membedakan mana orang yang memiliki harga komoditas dan mana orang yang memiliki brand atau value added dalam dirinya, dalam timnya, itu gampang. Biasanya nih kalau misalkan dia menentukan harga dengan harga pasar, bukan harga yang dia bisa tentukan sendiri, biasanya nama dekoratornya atau nama dekorasinya menggunakan nama-nama yang terkesan organik dan mudah dicari. Contohnya misalkan dekorasi Tangerang murah gitu, atau dekorasi Jakarta ID gitu, atau dekorasi styrofoam Tangerang. Jadi nama-nama ini nama-nama organik, tidak ada brand di situ, tapi yang ada hanyalah untuk menimbulkan keyword supaya mudah dicari gitu ya teman-teman. Dari nama, misalkan di Instagram, dari nama profilnya saja sudah memudahkan dia untuk dicari gitu ya teman-teman. Nah itu pasti banget dia menentukan harga dengan harga komoditas, karena tidak ada brand yang ditawarkan. Tapi kalau misalkan nama dekorasinya pelangi senja misalkan, kan orang nggak tahu kalau pelangi senja ini dekorasi styrofoam atau dekorasi balon. Tapi kalau dia ngangkat nama brandnya sendiri atau nama profilnya dengan pelangi senja, dan dia mengedukasi customer atau mengedukasi
para followernya kalau kita tuh dekorator yang bagus, yang memberikan nilai lebih pada customer di setiap dekorasinya. Makanya nanti perlahan-lahan orang akan tahu, oh pelangi senja, oh yang hasil karyanya bagus itu ya, oh pelangi senja yang dekorator di Tangerang itu ya. Nah biasanya kalau dengan nama-nama khusus seperti ini, dengan nama-nama spesial, itu orang lebih paham atau lebih menghargai gitu, itu teman-teman ya. Dan pada akhirnya bukan nama sih yang menentukan, pada akhirnya kualitas dekorasi yang kita hasilkan yang akan memberikan nilai lebih kita kepada customer. Jadi kita sang penentu harga, bukan customer lagi. Jadi saat kalau ada yang nanya, saya kan di sana 1.450.000, kok di sini harganya 1.500.000. Saat dia nanya seperti, oh iya ibu, kita memiliki nilai lebih, balon yang kita gunakan seperti ini, hasil dekorasi kita seperti ini gitu ya. Ini loh kita pernah ngerjain dekorasi di mana saja. Dan pada akhirnya kita mengangkat nama kita ke permukaan tanpa harus menjatuhkan lawan-lawan kita gitu, tanpa harus menjatuhkan kompetitor kita tetap memiliki harga yang up dan bagus gitu ya. Walaupun kerjaan kita tidak terlalu banyak, malah bagusan gitu, kita nggak terlalu banyak semua diambil, tapi kualitas kita tetap terjaga untuk menjaga nama baik kita supaya orang mengingat kita kalau kita dekorasi. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kesempatan saat ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan disclaimer ya teman-teman, ini hanyalah opini. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain ya, silahkan monggo pegang teguh pendapatnya. Jika ada saran dan kritik, tolong isi di kolom komentar. Kita berbagi saja supaya dekorasi di Indonesia semakin maju dan semakin baik. Kita bersaing dalam kebaikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.